Kembali di Net 12, informasi berikut ini masih berkaitan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-70. Betul. Karena baru 2 hari yang lalu kan. Iya. Nah, kalau kita bicara membangun bangsa, tentunya itu bisa diwujudkan melalui berbagai hal. Banyak yang bisa kita lakukan, contohnya melalui film dan juga komik animasi. Kalau berhubungan dengan komik animasi, film-film khas lokal gitu, apalagi animasi itu banyak sekali. Misalnya ada Battle of Surabaya, ada juga komik Bagas, ada lagi komik Nusantara yang mirip Power Rangers. Banyak sekali contohnya. Tapi pahlawan-pahlawannya sangat Indonesia lah. Nah, ini animasi-animasi seperti ini juga sebenarnya bertujuan untuk membuat rasa nasionalisme kita itu anak-anak muda terutama ya semakin tebal, semakin bagus. Semakin kuat, betul sekali. Dan sebenarnya nasionalisme ini tidak hanya diukur dengan sebuah tanda jasa ataupun penghormatan kita terhadap bendera. Betul. Melalui sebuah karya seni visual, beberapa kelompok pemuda ini menstimulus generasi bangsa untuk tetap menjunjung tinggi sejarah dan patriotisme. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Perang hanya menyisakan jejak penderitaan dan kehilangan segalanya. Merdeka! Nasionalisme tidak hanya diukur melalui sebuah tanda jasa ataupun penghormatan terhadap bendera. Melalui karya seni visual, beberapa kelompok pemuda menstimulus para generasi bangsa untuk tetap menjunjung tinggi nilai sejarah dan patriotisme. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik kain putih, merah dan putih. Dengan gagah berani para pejuang Indonesia melawan penjajah Jepang. Inilah film animasi 2 dimensi pertama Indonesia yang mengangkat tema perjuangan bangsa, Battle of Surabaya. Berlatar belakang Surabaya, film ini menggambarkan perang 10 November 1945. Namun inti cerita bukanlah peperangannya, melainkan perjuangan anak muda bernama Musa mencari jati dirinya. Ini yang kepingin kita ajarkan. Memang Bung Tomo, Bung Karno, Bung Hatta itu adalah pahlawan. Tetapi sebetulnya pahlawan saat ini yang kita butuhkan adalah seperti Musa. Ya. Pahlawan itu apa? Pahlawan itu sebetulnya siapa yang bisa mengalahkan egonya. Musa ini adalah awalnya adalah aku, kemudian keluargaku mengalah sedikit egonya. Setelah itu masyarakatku, setelah itu bangsaku, setelah itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau sudah manusia itu punya manfaat untuk semua orang, itulah pahlawan. Film adalah salah satu cara ampuh menanamkan nilai-nilai. Sedangkan tujuan film ini mengajak generasi muda membangun Indonesia melalui karya nyata, melalui kreativitas. Karena ingin menonjolkan keindonesiaan, penggambaran tokohnya pun tak sembarangan. Jadi memang kita punya semacam dilema untuk pemilihan karakter. Karena memang salah satunya berdasarkan market. Kita sebelum membuat film Battle of Surabaya sebenarnya sudah beberapa meriset, terutama karakter-karakter seperti apa yang sebenarnya disukai oleh penonton-penonton Indonesia. Nah, banyak yang bertanya, kenapa Battle Surabaya karakternya sangat anime gitu. Nah, kita sebelum membuat film ini sebenarnya sudah riset. Saat itu saya ke Singapura, ada pameran di sana, ada yang namanya Asia Anime Festival Asia, dan sangat meledak. Dan ternyata setelah diadakan di Singapura, di Indonesia pun diadakan, dan itu sangat meledak. Film yang akan dirilis 20 Agustus ini tak hanya menyasar pasar lokal, melainkan pasar internasional. Untuk itulah teknologi yang digunakan pun standar internasional. Contohnya audionya. Selama pembuatan 3 tahun, lebih dari 15 miliar rupiah digelontorkan. Bahkan film ini berhasil menarik minat Sesha Kantamaraju dari Walt Disney. Perusahaan film asal Amerika ini akan membantu pemasaran di kancah dunia. Mereka hanya merazia pemuda dewasa. Selain teknologi, artis-artis muda nasional juga direkrut untuk mengisi suara. Seperti Reza Rahadian berperan sebagai Danu dan Maudy Ayunda sebagai Yumna. Kita harus melawan. Sementara untuk lagu soundtrack akan dibawakan oleh Sherina, Maudy Ayunda, Ungu, dan Afgan. Kreativitas anak negeri ini diapresiasi oleh masyarakat. Jadi belajar sejarah itu bisa dengan suatu hal yang menghibur gitu. Pendapat saya sih bagus. Jadi anak-anak kecil itu bisa belajar sejarah nggak cuma dari buku doang. Jadi kan kalau misalkan jadi
dari buku doang itu kan monoton. Menurut saya bagus ya, karena itu akan menimbulkan jiwa patriotisme, nasionalisme dari bawah. Menurut saya ini bagus ya, soalnya ini bisa nambah wawasan untuk anak muda, buat nambah pengalaman juga untuk lebih berkreasi lagi di berbagai aspek. Jika tadi film, ada satu karya animasi lagi karya anak negeri, komik Kisah Petualangan Bagas. Tujuan dibuatnya komik ini selain mendorong masyarakat gemar membaca juga menanamkan nasionalisme. Berkisah mengenai tokoh fiktif bernama Bagas yang merupakan anggota tentara pelajar. Komik ini pun berlatar belakang perang melawan Jepang. Alur cerita dibangun semenarik mungkin untuk tarik minat pembacanya. Untuk itu ditambahkanlah adegan laga berbau fantasi. Yang jelas kita harus membuat gimana adaptasinya tuh nggak membosankan. Jadi ya kenapa di Bagas itu kita gabungkan dengan sci-fi dan sedikit action fantasi gitu, ya karena itu untuk mencari cara agar anak-anak tuh mau baca komik sejarah. Awalnya penulis yang meraih penghargaan Anugerah Komik Indonesia 2011 ini kesulitan membuat komik perjuangan. Yang paling sulit tentunya mencari reference, karena kan pada saat kejadian tahun 45 itu kita belum tahu seperti apa, terutama untuk kostum, senjata, background, suasana kotanya. Nah itu kan kalau kita cari di source kita kan pasti di Mbah Google ya. Kita cari di internet, banyak yang nggak jelas. Untuk bersaing dengan komik bertema fantasi, seorang animator berpengalaman pun digait. Ia pernah menjadi bagian pembuatan animasi-animasi film G.I. Joe dan film-film keluaran Marvel. Sebenarnya visual itu packaging sih menurut saya. Jadi kita mem-package cerita kita itu dengan visual yang boleh dibilang masih dekat dengan style yang digemarin pada saat ini gitu. Nah itu menurut saya kuncinya sih. Kalau kita terlalu jauh dari itu, komik kita tidak akan dibaca. Komik bertema perjuangan ternyata juga disukai orang. So far sih sambutannya bagus sih, karena tadi visualnya sebenarnya masih bisa diterima, itu yang penting. Nah mengenai ceritanya sendiri, karena di Indonesia sendiri sangat jarang, boleh dibilang hampir tidak ada komik yang bertema tentang perjuangan, jadi orang tuh sebenarnya mencari. Melalui komik diharapkan nasionalisme generasi muda bisa ditingkatkan. Caranya dengan memperkenalkan sejarah dan budaya bangsa sendiri. Selama ini kan kalau anak-anak baca komik itu kan banyak kan komik Jepang. Mereka lebih tahu dengan budaya Jepang, mereka lebih tahu dengan adat istiadat, istilah-istilah seperti Ohayo, seperti apa cara-cara yang sebenarnya bukan punya kita sendiri kan. Nah kemarin memang ada istilahnya ada usulan dari Chris Lee, kita mau buat komik sejarah perjuangan yang intinya adalah ingin agar anak-anak kecil kita itu mengenal budaya sendiri, mengenal pahlawannya sendiri. Edukasi nasionalisme dan patriotisme tidak melulu ada di sekolah. Kini di era keterbukaan informasi, peluang bagi generasi muda sangat besar untuk membangun nilai nasionalisme bagi para generasi muda. Fahri Ferdiansyah, Jerry Wahyudi melaporkan untuk NET.